Halo guys, kembali lagi dengan gue Bang Dev di sini di Devlinks.play. Oke, selamat datang kembali untuk teman-teman yang baru join di Devlinks.play ya. Di kali ini kita akan kembali lagi melakukan review di Technomania ya. Dan untuk di kali ini gue akan mereview mengenai Android TV ya. Dan untuk mereknya yang akan kita review hari ini adalah Koka TV ya. Koka TV ini layarnya yang gue review adalah 42 inch ya. Dan ini Android TV. Untuk harga aslinya adalah 3,8 juta. Namun kemarin gue sempet dapet promo dari Shopee ya. Karena di tanggal 10/10 seperti biasa untuk di e-commerce, para e-commerce pasti akan melakukan promo, dan itu waktu yang tepat untuk teman-teman yang ingin belanja online. Dan jadi harganya menjadi 2,6 juta rupiah ya, dan plus ongkirnya teman-teman ya. Jika kalian membeli Koka TV ini, kalian mendapatkan garansi kurang lebih 3 tahun. Kenapa gue memilih untuk membeli Koka TV ini? Itu karena untuk fiturnya ya, Android TV itu banyak sekali fitur-fiturnya, seperti kalian lebih mudah ya untuk mengakses ke YouTube, kemudian kalian mau nonton Netflix ya lebih mudah. Dan di sana juga kalian jika membeli ini, akan gue jelasin dulu nih apa yang kita dapatkan saat membeli Koka TV ini ya. Yaitu pertama remote ya. Di remote ini kita bisa ada tombol untuk langsung buka Netflix, kemudian YouTube, kemudian Prime Video, misalnya kalian langganan Prime Video, kemudian Google Play jika kita ingin langsung akses ke Google Play-nya. Dan untuk kapasitas yang kita dapatkan di TV ini itu 1 GB untuk RAM-nya, ditambah 8 GB untuk kapasitas kosongnya ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa menyimpan foto di Android TV ini atau video. Dapatkan adalah kabel USB-nya ada 2, kemudian HDMI-nya ada 2 buah juga, dan colokan RCA-nya juga udah ada ya, dan AF juga sudah bisa tuh teman-teman. Android TV ini sangat keren, kalian bisa mirroring juga jadi dari handphone kalian ya. Tinggal menginstal aplikasi, nanti kalian bisa mirroring. Ini juga bisa Bluetooth, jadi lebih enak kalau kalian lagi karena kan kalau pairing dengan handphone, kalian pasti perlu Bluetooth ya untuk di Android TV ini. Dan ini juga sudah ada fitur Chromecast-nya, jadi tidak perlu menggunakan alat tambahan ya teman-teman ya. Dan yang gue paling suka adalah kenapa ya, untuk fiturnya si Koka TV ini itu layarnya sudah support untuk 4K ya, mantap banget ya, auto bagus ya teman-teman ya, dan gambarnya detail ya. Kenapa gue suka banget yang 4K itu, jadi kalian lebih enjoy untuk saat menonton film ya. Contohnya misalnya kalian nonton film di Netflix tuh ya, biasanya ada yang SD, ada yang 4K itu ya. Ya, itu lebih tajam ya untuk teman-teman yang memanjakan mata kalian ya. Jika kalian beli Koka TV ini, yang kalian dapatkan adalah remote ya, beserta 2 baterai di sini. Selain itu kalian juga mendapatkan ini ya, stand TV-nya jika kalian ingin pasang untuk di meja. Itu ada 2 buah ya. Warnanya hitam ya. Jadi gue suka warnanya 1 ton aja, jadi lebih minimalis ya. Dan di setiap bentuknya, desainnya gue suka banget karena ini ada kayak akselerasi ini ya. Akselerasi bentuknya di desain ini kayak ada garis-garisnya gitu. Jadi lebih terlihat minimalistik ya. Dan lebih keren ya, minimalis keren nih. Gue suka banget bentuknya ya. Agak ngedove gitu di bagian kanan kiri atas bawahnya nih ya. Itu bagus banget menurut gue untuk desainnya. Ini bahannya juga plastik sih ya teman-teman ya. Plastik itu biasa aja sih menurut gue. Yang penting kan kalau misalnya kalian beli TV itu tidak mesti harus besi. Kalau besi itu malah, atau aluminium bisa lebih berat sih teman-teman ya. Kalau plastik lebih ringan, nggak masalah sih gue untuk bahan yang dibuat untuk bodinya. Kita akan langsung coba tes untuk aplikasi apa aja nih yang ada muncul di Google Play-nya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka aja di home-nya. Nah, langsung di sini ada apps-nya. Ini di bagian kiri ini kita bisa lihat Netflix, ada Prime Video, ini Live TV ya. Kalau kalian udah koneksikan ke kabel antena multimedia player, jadi kalian misalkan
menyimpan video di USB ya, kalian bisa koneksikan dan pindah filenya di layar TV ini teman-teman. Jadi maksimal kapasitasnya 8 GB ya, itu bisa kalian simpan untuk nonton videonya. Barangkali koneksi lagi ngedrop ya kan, kalian bisa nonton pakai ini multimedia playernya. Dan di sini ada YouTube ya, seperti biasa ada Google Play Store-nya, ada Google Play Games-nya ya teman-teman ya. Dan di sini kalau gue sempat install kemarin Disney Plus, tapi gue belum nyoba lagi ya. Nah biasanya saat ini yang gue gunakan adalah di Netflix ini ya teman-teman ya. Tuh, kalian bisa tonton untuk di Netflix-nya ya. Tuh, oke, kita coba langsung aja dulu di ini ya, di Daredevil. Kita coba tanpa sound ya, karena takut kena copyright teman-teman ya. Tuh, gambarnya lumayan mantap ya, detail sekali ya. Kan bedanya 2 meter sampai 4 meter tuh ya, itu matanya masih enak teman-teman. Detailnya juga masih kelihatan bagus. Review untuk soal suaranya ya. Jadi untuk Koka TV ini ya, itu untuk kualitas suaranya sudah ada di Dolby ya, udah bagus banget menurut gue ya. Cukup lah ya untuk teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung coba aja. Yuk, jika kalian penasaran langsung kita dengar aja ya di videonya ya. Ini ada settingannya ya, supaya nanti kalian bisa bagus ya. Teman-teman jika nanti bingung, kalian bisa komen-komen aja di bawah ya, untuk settingan yang bagusnya kayak gimana sih bang? Apa yang perlu diubah dari opsinya ya? Itu kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti aku langsung balas dari chatnya ya teman-teman ya. Ini ada TV-nya ini keenakannya adalah kalau kalian suaranya itu cuma dikit doang makanya ya, tapi udah gede menurut gue karena gue untuk ruangan tamunya ya sedang lah ya. Jika kalian menggunakan audio tambahan ya, kalian bisa juga pairing menggunakan Bluetooth ya untuk di audio tersebut ya teman-teman ya. Ini untuk di kali ini kita akan lanjut menuju ke tes saat kita menggunakan ini ya teman-teman ya, screen mirroring ya. Oke, jadi teman-teman ingin mencoba mirroring di di Android TV ya, untuk dicoba menggunakan speed. Kita akan tes nih ya, speednya cocok nggak sih untuk gaming ya teman-teman. Misalnya kalian ingin main game ya, misalnya contohnya PUBG ya, tapi ini kita pakai yang aplikasi sederhana aja gamenya ya, kayak ini ya, main ular ya teman ya. Nah kita langsung coba cek aja nih ya. Nah ini kasih suara nggak apa-apa ya, kalau ini aman sih. Oke, kita coba nih langsung permainannya ya kan. Nah tuh misalnya kita geser dulu ya. Nah kita langsung coba geser nih. Nah coba ya, tuh masih aman ya, tapi agak sedikit nge-lag ya ngomong-ngomongnya temen ya. Agak sedikit nge-lag beberapa second gitu kalau gue merasa, karena gue udah biasa ya. Tuh agak sedikit nge-lag nih. Tidak disarankan sih sebenarnya untuk kalian sambil nonton ke arah mirroringnya. Jadi kalau kalian main di misalnya main PUBG ya, kalian lihat di screen mirrornya ini, itu yang terjadi agak sedikit delay ini kok sama yang di handphone ya. Di Androidnya itu paling kena delaynya 1,5 second kok. Selanjutnya ya, kita akan coba gunakan untuk Google Assistant-nya ya. Jadi untuk di Google Assistant ini kita akan coba menggunakan handphone aja sebenarnya. Karena untuk yang remote ini kalau gue coba dan cari-cari itu tidak muncul ya temen ya untuk Google Assistant-nya. Jadi kita untuk Google Assistant-nya gue gunakan handphone aja. Itu mudah banget, nanti tinggal teman-teman langsung install aja, kemudian koneksiin aja seperti biasa menggunakan Bluetooth, dan diusahakan wifi-nya satu jaringan teman-teman ya. Itu kita langsung coba aja dulu ya. Kita coba langsung untuk contohnya nih, mencari menu YouTube, kemudian atau contohnya kalian lagi buka aplikasi YouTube ya, ini buat contoh aja, kalian tinggal buka search ya, kemudian kalian tekan ini yang ada logo ini ya untuk Google Assistant-nya. Kita coba sih ya, video makanan. Nah itu ya teman-teman, jadi kalau misalnya kalian buka video makanan, itu yang terjadi langsung seperti ini ya, sesuai ya, langsung muncul tuh pilihan-pilihannya. Jadi kalian mau buka misalnya kayak video makanan atau cari video 4K misalnya. Jadi dari konten yang tadi kita cek ya, dari
kayak misalnya aplikasi yang kita gunakan, kemudian kualitas 4K-nya ya, untuk main game kayak gimana, suaranya kayak gimana ya. Ini menurut gue untuk suara kualitas oke, masih aman ya, untuk teman-teman yang masih untuk nonton atau dengerin musik itu masih enak, teman-teman masih aman ya untuk suaranya, karena ini sudah didukung dari Dolby ya. Itu pun pakai suara yang kecil aja. Namun jika lebih baik disarankan kalian pakai ini ya, speaker tambahan ya tentunya, supaya kualitas suaranya menjadi lebih baik teman-teman ya. Dan untuk kualitas videonya ya, videonya itu 4K bagus banget ya. Tidak ada masalah buat gue untuk nonton Netflix segala macem, Disney Plus ya, yang kualitasnya 4K itu tidak ada masalah, lancar-lancar aja. Untuk aplikasinya ya, setelah gue cek tadi untuk misalnya untuk buka YouTube, buka aplikasinya yang lainnya tuh lancar teman-teman, tidak ada masalah ya, dan cepat-cepat aja ya, tidak ada problem. Dan untuk yang terakhir ini, yang kalian jika ingin main game dari Android di mirroring ke Android TV ini, gue saranin kurang bagus sih teman-teman, karena gue pencinta game juga, jadi bisa merasakan kalau misalnya speednya kurang kenceng ya. Jadi kalau kalian sambil nonton liatin monitornya tuh malah kalian lebih kena delay ya, 1,5 second kalau menurut gue ya. Karena gue bisa udah terbiasa main game yang FPS teman-teman ya. Itu aja tadi gue coba buat main yang Wormate itu aja ini ya, kurang ya teman ya, masih speednya masih ketinggalan jauh, 1,5 second. Itu nanti kalau kalian main PUBG ya, kalian udah ketembak duluan tuh sebelum kalian lihat. Kalau kalian lihat yang di monitornya, auto ketembak duluan pasti ya, begitu teman-teman. Jadi kalau untuk main game kayaknya kurang sih ya, mending buat nonton aja sama dengerin musik tuh masih enak. Kurang lebih nilainya bagus banget nih untuk di TV ini, dengan harga yang kemarin promo ya, harusnya 38 jadi 2,6. Itu beruntung banget sih memiliki TV ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang budgetnya medium ya, kalian pengen beli TV Android yang bisa menurut gue dipakai untuk 3 tahun atau 4 tahun ke depan ya, tidak ada masalah nih teman-teman untuk TV ini. Dan itu aja untuk konten yang sudah gue buat, dan akhir kata dari gue yaitu goodbye my friend, thank you. Jangan lupa untuk teman-teman yang suka dengan video ini, bantu like dan share ke teman-teman kamu yang barangkali ingin mencoba membeli TV ya. Bingung nih Android pakai yang mana? Kalian bisa saranin dengan video gue, bisa nonton langsung, nanti bisa lihat previewnya langsung ya. Thank you banget, dan jangan lupa dibantu like dan share-nya. Yang belum subscribe langsung subscribe aja ya. Thank you banget semuanya.